Padam. Berapa jam ya live-nya? Jangan dong, jangan kelamaan. Bentar ya, Bes. Hah? Kemana dia? Taruh mana ya? Aku lagi mencari foto. Ayo, kalian sembunyikan kan? Bentar ya. Kok nggak ada sih? Aku deh. Bentar. Ternyata ini ya Robun. Ketinggalan di wesel ya Robun. Ini apa coba? Ini merupakan concealer. Ini concealer. Jadi ini tuh sebenarnya jerawat, lagi mau tumbuh jerawat, tapi udah aku coba untuk dimatikan pakai batoto. Jadi tidak dimain-mainin. Sebenarnya aku kalau ada jerawat yang suka main-mainin jerawat sih. It's something menyenangkan. Seru, aku tuh selalu senang untuk video call sama kalian. Keren. Kita nggak dengerin lagu ini dulu ya, walaupun aku suka, tapi kita harus tahu mana yang di skip dan enggak. Because it's free. So bad, no one can stop her. Hello, better put in there. Aku mau nyobain lagi. Ini bagus ya. Ini tapi nggak ada warna coklat. Merek apa sih ini? Oke. Mullah.
Kemarin gak beruntusan, tiba-tiba beruntusan sih. Tapi gak apa-apa. Oh, she's got me. Lagi nunggu minuman aku. Sebenarnya aku tadi tiba-tiba batuk-batuk kan. Guys, tadi video call, maaf banget sinyalnya jelek. Jadi pas tadi sesi 3 tuh udah kayaknya tuh kan emang dari 2 hari yang lalu tuh rusak wifi-nya. Abis itu baru bisa dibenerin itu hari ini kayaknya, baru ternyata baru connect-nya tuh malam ini. Terus aku kan pakai wifi pakai kuota. Nah, jaringan kuota pun tiba-tiba jelek. Gak tahu deh, aku nggak ngerti dari kemarin kenapa jelek. Tiba-tiba kayak biasa aja sih kemarin, tapi hari ini kenapa jelek ya? But it's okay. Aku lagi batuk deh tadi tuh, gak tau kenapa deh. Kan kemarin udah sembuh, terus hilang suara gara-gara recording. Tapi tadi gak kenapa-napa, cuman pas kayaknya kecapean gara-gara heboh ya video callnya. Tapi gak apa-apa. Iya kan, kenapa ya lagi jelek gak sih wifi gitu jaringannya? Genyo. Happy Chuseok ya bun. Tadi aku buat SKS kan hari ini, tata bahasan Moonbob. Aduh itu kayak belenang banget kan, Moonbob guys. Literally Moonbob, tata bahasa kayak grammar. Oh ya. Gitu lah. Literally kayak menurut gue bahasa. Literally bahasa Korea tuh ya kayak susah banget guys. Jadi for your information, tuh aku ada kelas Hanja guys. Hanja tuh Chinese guys, Mandarin guys. Stop, aku memilih bahasa Korea karena aku kira itu kan gampang, ternyata not. Ternyata enggak guys. Ini lagu ini harus di skip ya, karena ada beberapa lagu yang diproduseri oleh seseorang yang harus kita skip. Kayaknya ini masih aman ya. Susah banget guys, bahasa Korea tuh susah banget guys menurut aku ya. Bahasa Korea susah banget karena sebenarnya ya, bahasa Korea itu bahasa Cina yang sudah disederhanakan sebenarnya tuh. Jadi gini, dulu itu bahasa Korea, orang Korea tuh pakainya juga aksara Cina, maksudnya Hanja, namanya Hanja kan. Tapi karena saking susahnya, jadi cuman orang-orang yang kayak yang berada gitu, yang bisa sekolah untuk belajar dan bisa baca. Akhirnya Kim Sejong ini menciptakan bahasa Korea Hangul untuk supaya orang-orang Korea itu bisa belajar bahasa, bisa belajar dan bisa membaca kayak gitu guys. Sebenarnya turunannya dari Hanja itu Cina kan, dari segitu guys. Iya, sebenarnya kan kayak bahasa Jepang, Cina, Korea kayak gitu tuh hampir mirip, kayak benkyo yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya tuh karena deket kan, karena mereka tuh satu rumpun guys. Sejarah mereka itu berdekatan dan emang saling berkaitan gitu deh. Aku nggak pakai bulu mata jadi kayak aneh. Udah makan. Ya kan, aku waktu itu bahkan aku nggak bisa baca katakana guys, gara-gara waktu itu sih belajar kan, aku sempet 3 tahun lintas minatnya di Jepang, tapi dulu aku bisa, tapi karena nggak pernah dipakai aku lupa, jadi aku nggak bisa sama sekali sekarang, bener-bener kayak nggak bisa.
Terus tadi aja kan sama admin, kan adminnya bisa bahasa Jepang kan, dia pernah belajar bahasa Jepang. Terus kayak waktu ada orang Jepang, aku dibantu kan sama dia. Terus tiba-tiba coba mau denger dong bahasa Korea, gak bisa. Coba dong pancing dulu, gak bisa, aku gak bisa bahasa Korea. Semua aku tuh gak bisa kalau misalnya emang yang kayak bikin kayak mau apa ya, ngomong bahasa Korea apa, ngapain gitu. Aku bisanya kayak ya udah kok kayak jawabin pun aku sebenarnya nggak terlalu bisa. Aku tuh cuman ngerti orang ngomongnya doang kadang, karena aku merasa aku masih belum bisa untuk bikin ngerangkai kalimat kadang. Aku lagi ala-ala aja ya, aku tiba-tiba pengen nambah make up gitu. Aku lagi seneng, aku kan kalau misalnya foto tuh jarang pakai filter ya guys. Aku cuman pakai flash kan. Aku merasa kalau aku pakai flash itu cakep. Terus kayak dari kemarin aku lagi foto-foto, merasa cantik. Makasih. Terus aku pengen mencoba ini warna rambut aku. Oke nggak, ini nanti bakal lebih luntur lagi sih, ini biar kayak nggak terlalu, biar kayak nanti lunturnya bagus. Terus kayak halus banget rambut aku, alhamdulillah ya. Terima kasih Kak Sang. Ayo kalian kalau misalnya mau treatment rambut, kalau rambutnya yang udah rusak damage banget, ini kan rambut aku tuh udah sebenarnya waktu di hair extension itu kayak udah membaik ya. Tapi kan aku ada damage waktu warna-warnain yang waktu pendek itu kan, jadi kayak masih sisanya lah ini. Surprisingly getting better little by little because of Nitaka Salon. Kenapa orang-orang menanya? Sebenarnya ya guys, ini no hard feeling sih. Aku kurang suka kalau misalnya di waktu live tuh orang-orang tuh selalu menyangkut pautkan seseorang atau orang lain gitu. Kalau misalnya kalian mau nonton live aku karena pengen mencari seseorang, nggak apa-apa, keluar aja. Karena maksudnya kalian nggak akan menemukan, karena kalau live ya kalau aku lagi sendiri, aku sendiri guys. 나 모르겠다. 어딘지 엘리는 어디 갔어요? 어디? 몰라. karena sekarang nggak begitu sibuk nggak sih? Kemarin tuh benar-benar hectic guys, hectic benar-benar. Kita tuh sehari bisa 4 location for practice, photoshoot, shooting, something else kayak bisa mereka tuh bisa 4 hari sehari itu 4 kegiatan pribadi, belum kegiatan pribadinya. Kuliah misalnya 5 otomatis, atau enggak paling mentok tuh 4 guys. Random sesuai mood kalau lagu-lagu ya guys.
Makanya sebenarnya dari kemarin tuh benar-benar tuh sakit guys, terus sekarang banyak yang sakit lagi juga kan, drop karena cuaca juga. Makasih. Sebenarnya karena itu kan pilihan kita ya, kenapa ya sibuk ya, karena di JKT kan banyak kegiatan lah pasti ya gitu. Bukan kita nggak pengen tidur lebih cepat, bukan kita nggak pengen istirahat, tapi kadang juga kita juga pengen live kayak gitu-gitu, bisa ketemu kalian. Gak enak deh, aku kayaknya udah sebulan ya tenggorokan aku tuh masih kurang enak gitu. Lagu suara siapa itu? Bisa nggak NCT ini lagi dong, recording ulang. Rilis lagu baru, maksudnya lagu yang tapi aku juga kemarin kan aku udah tidak begitu minuman manis ya. Terus hari ini aku pengen beli minuman. Kayaknya aku ada nih. Aku kemarin tersakiti lagi. Hah? Maksudnya aku kemarin aku sempet sebenarnya kalau radang udah nggak radang, tapi dia gatel. Aku sekarang jadi aku triggernya itu apa? Gara-gara aku minum kopi. Aku kan butuh kopi ya, tapi kayaknya tuh kopinya tuh terlalu manis, dan aku tuh beli kopinya tuh yang kayak di abang-abang itu loh, abang-abang yang sekarang kan banyak abang-abang gerobak kayak gitu. Iya, itu kan nggak bisa diatur kan, kayak gitu. Kemarin juga aku nyobain kopi yang baru di depan donat gitu di FB, terus aku lupa untuk no sugar. Kadang sometimes aku tuh pakai 30% gula kalau misalnya bisa dipersenin, atau enggak less, atau enggak sama sekali nggak usah pakai kalau misalnya milk tea or something yang ada boba, yang ada topping soybean custard curd. Nanti aku beli itu. BTW aku 30% karena aku ngerasa kalau misalnya ice-nya tetap normal ya, karena aku ngerasa udah manis, ada curd yang kayak gitu-gitu pun. Ya, nah masanya kalau kopi aku nggak begitu kuat karena terlalu asam gitu loh. Jadi aku berusaha untuk sedikit lebih manis gitu karena nggak kuat kan. Cuman aku tuh mau nyoba buat daily americano, cuman aku bener-bener nggak bisa sih kayak asam-asam gitu. Cuman let's try next time. Oh jeleknya sih. Makasih ya guys, tadi udah video call sama aku. Terus tadi tuh aku ada sempat kayak orang-orang kan lagi kayak saling support satu sama lain, ada yang curcol yang gitu, yang serius-serius. Terus kayak aku ada kayak terharu gitu kan. Terus aku merasa kayak ini nggak bisa nih, kayaknya moodnya harus dinaikin. Terus akhirnya aku menemukan bocil abis itu. Terus aku bercandain mau di prank gitu. Terus kayak aku sekarang merasa bersalah karena aku ngepranknya kayak aku inget kamu gak ya? Emang aku harus inget kamu yang kayak gitu-gitu. Terus kayak oh gitu ya, emang kita pernah ketemu ya? Kayak gitu. Terus kayak aku merasa kayak terus dia kayak hah? Kayak cengok. Terus aku kayak oh prank. Terus kayak dia langsung terus kayak emang aku bagus ya actingnya. Aku udah cocok, belum bisa menandingi Freya, aku bilang gitu. Terus aku ngerasa
ternyata sometimes sekarang tuh aku kenapa gitu kalau orang-orang tuh susah untuk nge-reach out aku, karena mungkin kalau misalnya aku diem atau lagi serius tuh maksudnya ya gitu kayak beneran, padahal sebenarnya ngambek atau apa, padahal sebenarnya aku nggak kenapa-napa, aku diem doang, aku literally diem doang. Aku nggak tahu ya. Terus aku kan kemarin tuh yang sebelum To Be Continued itu kan ada satu member bacain untuk teater, itu diem, terus tiba-tiba aku dikirimin foto sama teman aku kayak hey are you okay, semangat ya Bes. Saya kan hah emang kenapa, terus dikirim, aku lagi kayak diem tapi kelihatan tuh kayak bad mood banget, padahal aku berusaha untuk tidak melakukan itu, padahal aku nggak kenapa-napa maksudnya. Terus kayak kadang tuh ya aku kalau misalnya di kampus sama teman-teman aku tuh suka saling senggol, biasa mukanya suka kayak hah kenapa, terus kayak muka kakak kayak jutek banget matanya, terus kayak gitu, terus kayak pada hah aku lagi kosong aja pikirannya, aku lagi ngeliatin orang, terus kayak enggak, tapi muka kakak nggak kayak gitu, oh iya sorry, oke. Yo. Iya kan, kadang kalian juga sering ngeliat kan kalau misalnya aku ketangkep kayak kamera streaming yang kalau misalnya lagi ada pengumuman apa, aku kalau itu lagi kosong kayak gitu kan, tapi kalau misalnya lagi mikirin, misalnya sebenarnya nggak mikirin, aku bingung sih nggak mikirin atau kayak maksudnya lagi otaknya tuh lagi membuat skenario atau apa, pasti kayak gitu kan, jadi kayak oh aku sadar sih, cuman kayak ya semoga ya nggak apa-apa sih kalau impression orang beda-beda, jadi kayak nggak apa-apa, maksudnya kayak mungkin kan tak kenal maka tak sayang. Iya, terus aku akhirnya banyak yang kayak kamu kenapa sedih ya, bete ya, kok diem terus, karena aku merasa udah gede aja guys, kalau misalnya teater nggak begitu aktif, aku merasa aktif aja dibanding member yang lain, mungkin segitu aku aktif nggak sih, maksudnya kayak emang aku extrovert kan, tapi nggak tahu sih. Iya, aku tuh di dalam otak aku tuh bisa, oh besok aku kayaknya harus gini, oh kenapa ya candi itu tuh mitos, legenda, atau sebenarnya manusia yang bikin pakai alat tapi sebenarnya nggak ketahuan, kayak gitu kayak gitu lah. Terus waktu itu tuh aku kan ada kemarin tuh aku ngelihat ya orang lagi ngobrol lagi di stage sama member, terus kayak aku ngeliatin doang, terus dia tiba-tiba hah apa kenapa, terus kayak gue langsung kayak hah emang aku kenapa, terus kayak hah aku lihat aja hah aku kayak gitu kayak hah aku lihat aja gitu kayak. Aku cuman kayak mungkin orang-orang tuh gak ngelihat se-energiknya banget dulu aku, karena people change everybody, maksudnya people change-nya tuh yang positive way gitu, karena mungkin aku udah besar juga, aku orang tua ketiga, maksudnya aku kakak ketiga loh dari seluruh member ini, jadi kayak ya udah, terus aku tidak ingin menimbulkan hal-hal yang di klip lagi, jadi kayak yaudah stop, gak mau, udah. Sebenarnya bukan salah aku sih, itu oknum aja yang takut akan keberadaanku, tapi ya nggak apa-apa, oke. Kita yang harus lebih wise, aku belajar untuk itu sih. Iya guys, terus kalau sebenarnya aku kalau di luar tuh ada tuh pernah kesempatan kalau di kampus tuh gak apa-apa sih, aku mau merasa gak apa-apa banget manggil aja kayak gitu, hai, asal tidak mengikuti kegiatan, karena itu kan privacy, itu di saat aku sudah menjadi Helisma, do not everyone, terus kayak gak apa-apa panggil aja, terus aku tuh kadang for your information aku tuh bongian, maksudnya aku gak gitu loh kalau kadang orang panggil atau enggak kayak gitu, jadi
Kalau mau nepok ya udah nepok, asal jangan dihipnotis ya. Tiba-tiba HP-nya diambil, enggak, jangan. Kayak maksudnya kayak ya panggil aja. Aku kadang kalau misalnya aku nggak kalau nggak noleh atau apa, aku pakai noise cancelling guys. Gitu. Jujur aku budak, sumpah aku budak banget tahu. Hey yeah, yeah, yeah. Hey yeah, 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 yeah. Ya aku besok tuh menyimak berbicara, enggak membaca menulis, menyimak berbicara. Cuman aku nggak tahu ya bakal full day dipakai sama dosen aku, Sungsengnim, Sam, karena beberapa hari ini tuh lagi Chuseok everyone. Jadi mereka merayakan Chuseok kan. Jadi tadi pun 30 menit doang ternyata. Terus aku agak ketiduran. Oh tadinya tuh aku malah mau belajar bareng kalian untuk nyatet catatan. Cuman gak ada suatu, itu baru niat doang. Bukan dong, it's not sweater bro, this is hoodie. Nggak tahu, I bought this because karena aku kepencet live, terus ada di mana? Ada di live TikTok, terus kayak menarik karena waktu itu aku lagi sakit, terus aku butuh hoodie, jadi aku beli 2, yang ini warna ini satu sama warna hitam. Ini lokal nggak sih? Nggak salah lokal. Terus kayak guys, hoodie aku tuh hilang, aku nggak ngerti deh. Masa ada yang ngambil sih? Dijemur? Kampung sih kalau kayak gitu. Karena aku ngerasa terakhir tuh dijemur. Terus yang selalu kadang yang bermerek nyebelin. Karena kan kosan aku ini ganti-ganti kan orang-orang yang ngekos tuh, aku tuh orang yang tetap di sini gitu loh. Terus kayak waktu itu sempat emang ada yang kayak suka gitu juga, tapi abis itu nggak beberapa lama nggak pindah gitu kan. Terus kayak tiba-tiba kayaknya karena ketahuan di CCTV atau apa, dibalikin. Aku yang merasa enak-enak aja sih. Cuman ya beda lah ya sama yang high end brand. Cuman ini oke. Terus aku tuh kemarin aku beli kaos-kaos yang kayak warna coklat, putih 3, beda jenis, ada yang Erism, ada yang kayak katun doang. Sebenarnya aku pilihnya katun, kenapa? Karena yang awet tapi ya paling cakep kan bahannya ya kan. Terus kayak tapi aku butuh juga untuk yang kayak adem, karena kan kelasnya tuh panas ya perginya, terus kayak kadang kalau di kantin tuh gerah gitu, tapi kalau di kelas tuh dingin, jadi aku harus beli yang panjang tapi Erism. Cuman ya itu kan polyester, campuran polyester itu susah untuk bisa diolah kembali sih, tapi susah untuk
terurai kan untuk pencemaran lingkungan. Itu pencemaran lingkungan, cuman aku berusaha untuk terus menjadi kapsul wardrobe ya jadinya, kalau pakai ada yang polyester gitu. Sejak dini aku kayak, makanya kemarin tuh agak lama kan aku makan itu belinya waktu makan sama member Gen 7 tanggal 29. Terus aku kayak, bentar ya guys, aku 30 menit pokoknya kayak belanja lebih lah. Aku nyari dulu, ini kalau misalnya ini bagus nggak, ini mana yang harus di ini. Aku sekarang lebih ke beli itu nggak ngasal ngambil, tapi aware apa yang mau dipakai buat nanti gitu biar tepat jadi wardrobe kapsul. Terus kayak lebih ke begitu kan, kurang ramah lingkungan, jadi aku berusaha mencari yang ramah lingkungan. Seenggaknya pun kayak kalau misalnya ada yang bahannya emang polyester yang susah terurai, aku berusaha untuk terus pakai lama biar awet. Ini M. Aku tuh guys, bagian atasnya tuh kecil. Aku tuh pundak aku nggak tau ya, aku bagian ini tuh kecil guys dibandingin siapa ya, member-member yang kayak kelihatannya kecil tuh, tapi mereka tuh gede besar ininya, pundaknya, ukuran lebar bahunya. Aku tuh kecil, termasuk yang kecil guys. Jadi atas aku tuh kecil, tapi bawah aku tuh kayak, maksudnya bentuk tubuhnya tuh bulat gitu, kayak pir ya apa ya, pokoknya gitulah, beda glass atau apa ya, lupa dah. Tapi bagian bawah aku tuh emang kayak maksudnya bulat gitu kan, besar di bawah, maksudnya ya sih. Jadi kayak aku kadang kalau baju tuh sebenarnya XS atau enggak S atau enggak M. Terus that's why kalau misalnya keluar kota, misalnya pakai Seifuku atau pakai Iso, we going up. Aku selalu terakhir, karena aku tahu maksudnya banyak member-member yang bahunya tuh lebih lebar, jadi aku kayak mau ya kan namanya juga itu turunan ya bajunya, nggak ada yang pakai baju nama sendiri. Jadi aku selalu yang, terus aku itu pun bukan orang yang kayak, aku mau yang ini kak, aku mau kayak gini ya kak, aku boleh nggak yang ini, nggak, aku kayak yang ada kak, yang mana. paling sebenarnya yang paling ini tuh lebih ke roknya pendek atau enggak, tapi kan itu bisa di mix kan sama yang lain gitu. Kalau sisanya mah aku, menurut kalian Michi kecil nggak? Michi kecil kan? Nah aku tuh badannya seukuran Michi sebenarnya. Aku juga kaget. Aku bajunya seukuran Michi. Bahkan bajunya tuh bahkan bisa lebih, di Michi aja bisa di press. Nah di aku tuh cukup. Kayak gitu, tapi bawahnya emang besar. Apa ya, aku jenis bentuk badan itu apa ya, glass atau bukan pir gas sih, apalah, nggak tahu lah ya itu. Kalau kalian bagian desain ayo cari, mirip-mirip lah pokoknya. Kalau glass tuh atasnya juga tetap gede, lebih ke pir. Nggak apa-apa sih, aku suka pir, jadi aku milih pir aja. Nih, orang-orang, aku bilang apa? Nggak percaya kan? Aku juga nggak percaya, tapi kakak-kakak yang udah sering bantu member JKT untuk benerin wardrobe itu, guys, kita yang melakukan, jadi kita tahu. Maksudnya kayak, aku Michi ukurannya, karena mungkin Michi tuh masih kecil, dia tuh ada bakat untuk yang badannya tuh yang kayak emang bagus. Next time, maksudnya udah dia gede bertumbuh dewasa itu badannya bakal kayak aku yang bagus. Bicara. Bentuknya juga pir mungkin. Semarang.
Meet and greet yang mana? Aku tuh pokoknya dress itu M, selalu M. Kenapa? Karena bagian bawahnya. Kalau dress itu bawahnya sama tingginya, aku pasti milihnya M. Tapi kalau atasan doang tuh aku aku tuh bisa XS atau enggak S. Aku nggak tahu sih, tapi aku nggak tahu, pokoknya aku sebadannya sama Michi aja. Aku kira tuh ya aku bisa sebadan tuh sama Marsha ya, tapi ternyata Marsha tuh dia pundaknya lebar, dia tuh kayak O'Neil, kayak siapa Indah, dia tuh bahunya lebar kayak Wonu. Ini kan yang kamu inginkan, O'Neil. Wonu yang pundaknya tuh lebar, aku tuh kecil pundaknya. Aku juga aneh. Kalian tahu gak sih kaki aku aja? Kalian pikir ukuran sepatu aku berapa? Dengan tinggi aku 167. Aku sama Atin 167. Cuman Atin tuh badannya tuh lebih naik kayaknya, karena aku bungkuk guys. Karena kan sebenarnya leher aku tuh nggak bisa lurus gitu kan, emang gini, emang harus dioperasi. Itu gak mau, tapi orang gila, capek. Enggak guys, ukuran kaki aku tuh 23,5 cm, 38. Kadang tuh kalau misalnya sepatu M16 TWT, aku 37 aja bisa kegedean. 38, 23,5 cm, kecil kan? Kode apaan sih? Kecil kan? Makanya kaki aku ini kecil. Coba hitung nih. Coba 23,5 cm. Aku suka bingung kadang kenapa aku aware buat ngukur kaki, gara-gara aku tuh kadang aku ketika bilang ukuran member berapa? Member 39 kak, tapi pas aku perform kegedean terus. Terus kadang tuh jadinya tuh oglek, aku suka nggak bisa balance gitu karena kekecilan atau nggak kegedean kan, jadi aku oglek gitu. Jadi aku inisiatif waktu itu awal-awal tuh ngitung sendiri 23,5. Jadi kalau nyari sepatu online kayak gitu aku pastiinnya tuh kayak 23,5. Ya kan sebenarnya iya, karena tipenya ramping gitu. Terus atasnya juga kecil guys, kayak gitu. Tapi bawahnya emang lumayan besar, sama kepanjangan kakinya. Tapi ini aku tuh si apa sih namanya? Si gelambir. Tapi itu tuh aku tuh kan sempet nanya ya ke dokter, aku kalau ini atau si apa sih namanya, ini apa sih namanya guys, Morioke Moru gitu. Lengan aku kira tuh lengan aku tuh banyak lemaknya. Ternyata setelah aku nanya ke dokter, ngapain aku kan kayak maksudnya kayak dok, ini aku harus diet apa? Enggak, itu tuh semua yang di lengan kamu tuh otot, tapi kamunya harus olahraga. Terus kayak berotot dong, jihyo aku, kakak jihyo. Terus kayak itu kamu harus berolahraga biar kebentuk ototnya katanya. Dan tentu saja aku akan menjawab enggak, males. Aku juga kan nanya, betis aku ini, aku kan ke dokter kayak aku siapa tahu maksudnya dietnya sesuai gizi kan gitu, ke dokter gitu. Enggak, katanya itu betis kamu tuh otot, semuanya otot. Terus kayak wow, berotot. Terus aku tuh literally banyaknya tuh otot, masa otot dibanding lemak. Terus aku justru nggak tahu cara maintenance-nya.
Ya ya. Terus aku bilang, kamu olahraga. Dokter, mohon maaf, setiap kadang Kamis sampai Jumat, Kamis sampai Minggu, love you Minggu. Kamis sampai Minggu bisa 2 kali show, atau Sabtu bisa 2 kali show, bebas, tergantung moodnya. Aku udah dance, dokter. Aku itu olahraga kan, mengeluarkan keringat, jadi nggak mau. Jadi kayak aku udah olahraga, jadi nggak. Iya, belum lagi kita berdiri gitu kan, abis dari kayak abis show jam 7 sampai jam 10 kita lanjut latihan sampai jam 3 atau jam 2. Olahraga dong, olahraga kan. Belum lagi nanti kalau misalnya aku mau ke teater, aku menaik MRT, naiknya tangga, olahraga dong. Udah. Gak mau lah. Kalau misalnya sebenarnya olahraga aku ya udah sambil joget, karena aku nggak ada waktu ya, belum ada waktu ya untuk yang serius-serius. Kalau dulu tuh aku cocoknya ya sama kakek aku tuh yoga. Jadi setiap sore tuh kayak akan ada ibu-ibu yang datang ke rumah, karena kakek aku yang ngajarin yoga kan, jadi aku ikut-ikutan. Kalau pilates kan pakai pakai alat kan. Kalau dulu tuh aku yoga sebenarnya. Aku nggak suka sih kalau misalnya pakai alat-alat gitu. Intinya aku nggak suka olahraga. Dulu aku suka banget main bola, sepak takraw. Aku lebih suka volley. Aku permainan tangan, tapi kayak volley sih, lempar sepak takraw. Apa sih ya? Suka basket, tapi emang nggak ngerti aja. Cuman aku diantara yang lain tuh suka lah gitu. Aku paling benci bola. Ngeliat kan kemarin aku main bola kayak gimana, karena aku merasa gerak kepala, otak aku sama kaki tuh nggak sesuai. Kalau tangan tuh masih sesuai karena sering dipakai kan. Kalau kaki dipakainya berjalan, kan aku benci banget, gak suka. Dan kenapa waktu itu aku diajak bermain bola, masih nggak sesuai gitu. Gak main games. Aku juga nggak suka main games sebenarnya. Aku nggak begitu suka, karena apa? Aku tuh menurut aku ya, aku tidak hoki untuk bermain game. Menurut aku tuh hoki aku tuh agak kurang deh untuk games yang kayak gitu. Karena aku orangnya mudah untuk nggak menyerah sih. Dibanding menyerah, aku tuh mudah mengalah. Jadi daripada mood orang lain jelek gara-gara aku mending ngalah. Nggak juga sih, maksudnya kayak ya udahlah. Bukan karena nggak bisa, tapi aku karena sebenarnya emang nggak bisa sih. Cuman aku ada saatnya, ada masanya pernah kayak gitu sih, maksudnya sering kayak gitu. Jadi aku kalau game tuh selain aku noob, misalnya kayak games ini ya, yang kayak game-game yang kayak di gadget gitu-gitu, itu aku emang noob. Tapi kalau misalnya game-game yang kayak games yang kayak teka-teki yang kayak gitu-gitu atau apa gitu, olahraga gitu, yang sebenarnya aku justru
badan aku tuh sebenarnya lebih kuat. Karena mungkin aku dulu ini ya, ikutan teater yang kayak gitu-gitu tuh aku udah nggak kaget, kayak ngeplank, kayak apa yang kayak gitu-gitu kan harus kuat ya, dance cover tuh harus kuat ya. Cuman aku paling gak suka kalau misalnya ada orang yang kayak itu sih, kayak gitu. Jadi kayak aku gak mau, udah kayak gitu, kamu pun menang kan, ya udahlah menang gitu. Jadi kan sih orang-orang nih pertanyaan tuh aneh. Iya, sebenarnya kalau games-games yang kompetitif gitu tuh aku kadang aku tuh enjoy, tapi aku tuh ngelihat orang-orang, aku tuh ya tipikal orang yang kayak enjoy, aku seneng banget main game ini. Tapi kalau bisa ada orang tuh kan bisa ngelihat gitu kayak hehe. Capek dari bawah. Now. Salah diri lagi. Aku habis ngambil ini, jadi aku tadi iniin dulu. Jeda. Hah? Kenapa emang ya? Like, ya kah? Tadi aku ke bawah dulu ngambil ini. Matiin dulu. Bukan dijeda dari aplikasinya, maksudnya aku ngebuka notif gitu, turun ke bawah jadinya. Aku sebenarnya pengen makan mie deh. Udah lama gak makan mie. Nanti kalian komennya, Elis bang kalau live tuh makan mie terus. Live-nya juga jarang. Kan pas live capek ngomong. Lupa. Oh iya, aku belum dikirim bihunkunya sama bihunku. Bihunku ayo. Kirim aku. Aku duta mukbang lah project kalian. Dulu kalian inget gak sih dulu tuh
aku konten mukbang tuh aku bukan mukbang sih, kayak Eli nyam-nyam, aku selalu merekomendasikan cemilan-cemilan, tapi habis itu aku hapus highlightnya. I don't want to. Of course, kulkas ada makanan, tapi opso. Oh, aku punya ini. Guys, aku beli itu kan, beli di FB kan. Aku beli 4 jeruk 64.000. Shock nggak tuh? Enggak sih. Sekarang gara-gara kenapa aku tuh biasanya kalau belanja tuh nggak pernah ngeliat harga, guys. Karena kalau kata mama aku tuh asal kalau buat makanan mah nggak apa-apa. Tapi kemarin aku kayak nggak, gara-gara apa ya? Pas lihat kayak, hah? Ternyata segini ya, dia mahal banget nih. So, aku sukanya jeruk ini atau enggak jeruk yang waktu itu dikasih apa ya, Scarlet. Waktu itu pernah kita waktu tahun baruan Imlek atau apa ya, lebaran, dikasih jeruk, sumpah itu dari Scarlet. Kita masih enggak ya sama Scarlet? Masih lah ya, semoga. Enak banget, sumpah itu dikirim per member, dikasih loh guys. Dulu itu udah banyak banget waktu zaman New Era. Itu enak banget, gila. Itu enak banget, sumpah enak banget. Apa ya, Deva, apa sih Deva? Namanya apa sih? Tapi ya, entah kenapa ya, aku tuh pengen, sometimes aku jadi pengen kayak kemarin tuh gara-gara kelas HI, aku jadi pengen ambil jurusan HI, nanti lulus pengen S2 nya di Korea. Dengan isu-isu yang beredar sekarang gitu kan, kayak pengen gitu. Tapi setelah yang ngeliat pertanian gitu, aku pengen juga. Cuman banyak kan yang kayak teman aku juga yang lulusan pertanian tapi kurang di Indonesia, padahal negara kita itu negara yang subur. Tapi ya gitu kan, karena kenapa? Karena ya anak mudanya tuh gak mau jadi petani karena emang apa ya, kurang gitu loh sama pemerintah. Pokoknya ya itu, maksudnya kurang nggak jadi ngomong. Ya pokoknya gitulah ya. Padahal kayak itu kalau sebenarnya di Indonesia bisa menanam apa aja gitu kan. Dulu nenek-nenek aku di kampung petani juga. Dia punya tanah berhektar-hektar. Terus dia jual apa sih namanya? Di Tasik sih, tapi apa sih namanya itu? Beras. Dulu tuh kayak uyut-uyut aku tuh semua yang di Tasik, nenek aku tuh dulu. Jadi kalau misalnya ke Tasik itu kita main di sungai yang ternyata sungainya itu ternyata punya kita gitu kan. Abis dulu tumbak-tumbak itu tuh masih murah kan guys. Cuman setelah nenek aku meninggal diurusnya sama adiknya, jadi nggak tahu deh sekarang gimana. Aku sih pengen sih, aku kayak pengen jadi petani juga sih. Aku tuh Indonesia tuh punya banyak buah-buah. Udah ngomong-ngomong capek.
빈대 원진하네였지 조용히 비춰 내 향해 눈빛. Ya terus oh iya guys, apa sih, loncat-loncat ya topiknya. Terus tapi aku agak nggak menyesal sih, maksudnya sekarang agak gengges bawa hoodie gara-gara hoodie tebel kan. Terus ketika aku bawa kampus aku kan panas banget ya, tapi pas di dalam ruangannya itu tuh aku selalu masuk angin ya, sakit kan. Tapi kayak di luarnya kan panas ya. Jadi aku berpikir untuk kalian lihat gak sih PM aku berpikir untuk mempunyai jaket tipis yang kayak UV protection. Itu tuh beneran gak sih? Atau aku yang noobnya aja? Jadi aku dari kemarin tuh nyari-nyari, oh ini tuh ya gini ya, gini. Aku biasanya dulu tuh emang yang kayak kalau beli baju sesukanya, seambilnya ya udah gitu, cocok atau apa pengen. Sekarang tuh aku bener-bener ya, jadi aku merasa, apakah karena yang kayak gini pakai ada UV protectionnya, I don't need sunscreen. Tapi harus ya tetap pakai sih. Cuman maksudnya kayak tetap di inihin juga kan. Yang tipis gitu loh, yang tipis, terus kayak pas banget lagi warnanya putih, terus kayak tapi aku masih nggak pede kan. Karena sebenarnya aku mau mencari lagi jaket yang tipis lain gitu kan, kayak biar sama gitu sama bias aku. Jadi guys, kalau misalnya aku punya dulu ya, aku tuh apa sih namanya, aku tuh kalau baju atau apa tuh aku selalu mama aku yang milih. Dan aku kepercaya sama dia karena makanya kadang tuh kayak di clothing brand apa gitu yang kayak dulu tuh, anak-anak dulu tuh kayak merek gila, merek itu tuh yang kayak termahal gitu kan waktu zamannya aku. Karena aku tahu ngerti dari mama kata mama, ini tuh gak kayak gini, ini tuh murah, kalau kayak gini kenapa masa mahal kayak gini, mending mama yang bikin. Jadi aku tuh selalu mama aku yang bikinin, nyari bahan kayak gitu. Tapi kan setelah tinggal di Jakarta tuh aku tuh cuek orangnya, terus pakai aja. Terus aku tuh ya kalau misalnya punya high end brand gitu tuh gara-gara apa coba? Gara-gara Jaehyun pakai, gara-gara Jeno pakai, gara-gara bias aku pakai. Jadi aku kayak mau yang sama. Akhirnya aku just it. Terus kan cuman ada di Korea yang kayak gitu-gitu kan. Kaos Korea bagus-bagus guys. Bagus guys, kaos Korea tuh bagus. Nah, terus aku jadi kayak terus kayak dari JKT aku ngerti merek. Apa gara-gara di Jakarta juga ya? Ternyata orang-orang tuh, kamu merek ini ya, ini nih. Merek apa ini ya? Nggak tahu, pakai aja. Iya, itu kemarin yang UV protection tuh yang bisa, makanya aku pengen putar tali itu karena bisa dilipat. Nanti kayaknya aku mau beli deh kalau ada waktu lagi. Kapan ya? Aduh, lagi belum ada waktu lagi. Kemarin tuh aku nggak beli karena aku ngerasa kayak apa sih namanya, belum butuh. Tapi ternyata terus aku kayak ngerasa aku udah punya jaket-jaket yang kayak kulit yang kayak gitu-gitu kan, ternyata berat ya, aku males ya bawanya ya. Terus kayak aku merasa pas kemarin setelah kayaknya tuh bakal ke kampus tuh terus-terusan offline katanya kan. Jadi aku ngerasa gila, hancur nih gue kalau misalnya bawa gembulan sebanyak ini tambah jaket tebel, gue capek banget. Jadi kayak sepertinya aku akan kesana nanti. Iya kalau misalnya aku jarang ke mall sih, tapi ya FX bukan mall, rumah. Jadi kayak oke. Belum ada, nanti. Ya terus aku tuh apa sih, ngerti merek-merek kayak gitu-gitu tuh gara-gara masuk JKT. Terus kan emang harus aware ya kan, ada merek yang emang bisa kita pakai atau enggak kayak gitu. Ini udah sedikit habis. Lip tint aku semua habis. Enggak sih. Dari sebanyak ini ternyata aku kira tuh aku jarang
Iya sih, ternyata ini sekering ini. Hah? Gila. Berarti Jaketi sebanyak itu kegiatannya. Aku tuh awet banget lipstick lip tint aku. Ini karena aku jarang pakai warna merah. Ini segini, kalian bisa lihat nggak gambar ininya segini? No, segini doang. Dan ini bagus banget sih guys. Mehong. Tapi bagus, nanti mau beli lagi ya. Nah, bagus, ini bagus, lihat ya. Ini kalau misalnya nempel di rambut. No girls, ini lip glossnya enggak guys. Ini lip tint yang aku ada foto di waktu teaser syuting Pertaruhan Cinta. Ini lip tintnya jenis mereknya ada di foto itu. Ternyata habis, berarti gila. Dari sebanyak ini udah pada habis. Padahal aku tuh kemarin baru check out 3 lip tint ya. Terus aku ngerasa kayak lip creamnya juga ada. Aku ngerasa kayak I don't need banyak. Aku harus dikit-dikit belinya karena nanti kayak beberapa tahun lalu waktu zaman di K3 aku punya berapa lip tint gitu. Terus kayak banyak yang kadaluarsa aku buang, 15 gitu yang aku buang. Terus kayak nggak boleh, sekarang aku harus dikit-dikit, percuma dikit, aku kan aneh ya, nggak sebanyak itu ternyata. Terus aku kaget banget, sekarang abis dalam hitungan nggak setahun. Bagus ya, iya temanya itu tuh. Iya, itu gara-gara aku ngerasa rambut aku warnanya lagi jelek, jadi aku abadi kan ya kalau dijadiin poster itu. Jadi aku mau cepol aja kak, please cepol. 지금 만난 네 너무 애때는 안진 가자. Oh ya, terus aku tuh kemarin tuh kan beli banyak lip tint. Aku beliin lip tint buat member Undergirls. Jadi aku kasih merek apa ya? Ada sih, masih ada satu karena aku nggak bisa ketemu orangnya. Enggak sih, bukan nggak bisa. Udah satu jadwal. Lupa deh. Oh, pokoknya aku juga ngasih ke waktu itu ke Elin. Tapi beda warna. Kayak gitulah pokoknya ada. Nggak mau di-spill, nanti dijadiin konten. Terus kayak emang aku tuh kalau ke orang-orang tuh suka ngasih lip tint. Kalau misalnya sesuatu gitu-gitu. Karena kan kalau lip tint tuh kepake ya buat member JKT. Dibanding apa ya? Pokoknya lip tint tuh paling gampang lah, mau warna apapun. Aku kasih 12 orang. Iya. 14 1 Elin sama berapa? Satu siapa ya? Lupa lah, buat sendiri apa ya? Lupa. Next okay. History. Apa masak mie ya? 몰라 왜 사람들이 ini mencari seseorang di live aku. Kalian tidak akan bisa melihat guys, kayak ini aku. Sebenarnya tuh aku gini kan, aku tuh kayak ayo guys, karena kan aku kalau lip tint just tip
gitu kan, bukan yang ada di ready stock ini kan. Terus aku, guys ayo siapa yang mau liptin ini, terus kayak nggak dijawab, ini buat kalian loh kado. Terus kayak baru dijawab karena lama, jadi aku baru baru minta nge-check outnya tuh beberapa yang emang udah ada warnanya, terus sisanya tuh yang sama semua tapi pilihan warna dia udah keburu abis, udah di keep orang gitu. Jadi aku kemarin ngasihnya, aku tuh nunggu kayak, Kak kalau kabarin ya kalau misalnya ada lagi warna ini restock. Ternyata nggak restock, kayaknya udah end season. Ternyata itu emang special season. Jadi ya udah aku ngasihnya sebenarnya warnanya tuh mirip, cuman repackage aja gitu, dan lebih terangnya gitu. So ya udah aku kemarin waktu kan susah ya dapat momen undergirls tuh. Terus kemarin pas graduate-nya Indira, aku kasih satu-satu. Sebenarnya aku mau kasih satu-satu surat ya, tapi aku gak mau aku kan gengsi. Ya lagu UG tuh jarang banget dibawain. Semangat ya, nanti kita ketemu lagi, meet and greet dulu aja ya, karena belum tahu bulan depan video call kayaknya kapan. Guys, waktu gitu tuh sebentar lagi guys. Maksudnya apa sih, salah. Maksudnya waktu kita tuh yang nggak ketemu tuh sebentar-sebentar, pasti kita nanti ketemu meet and greet, nanti kita ketemu Enif, nanti siapa tahu sebelum Enif ada kegiatan lain apa itu kayak sebentar nggak sih nggak ketemunya gitu, selalu banyak kegiatan gitu, ada ketemu kalian gitu, event-event, iya nggak sih? Jadi kayak sebentar nggak ketemu, kadang tuh aku merasa aku lebih sering ketemu kalian dibanding teman-teman aku. Iya, jadi kayak aku enjoy sih momen ini. Karena masa muda aku, muda nggak sih 25? Masa muda aku ini tuh nggak akan keulang 2 kali kan. Aku jadi idol tuh karena impian kecil aku ya. Aku selalu ingat kalau misalnya aku lagi down atau apa, lagi kayak bertanya-tanya sebenarnya apa sih tujuanku di sini, asik. Meskipun yang menjadi kerap down Mizuno Aipul, asik. Jadi kayak apa sih namanya, ya udah, emang aku pengen jadi idol. Walaupun aku dari dulu tuh aku selalu merasa kayak rezeki besar kecilnya aku di sini, baik berupa materi, baik berupa keuntungan karya, aku dikasih enggaknya, aku pengen jadi idol kan dulu di sini. Kenapa aku harus pasti sih ada harapan yang kayak lain kayak gitu, tapi dulu tuh aku nulisnya, adik aku tuh bilang kan, Dela, Teteh lihat tahu nggak, inget gak Teteh sekarang tuh impian Teteh yang waktu Teteh tulis dulu, Teteh nggak apa sih emang pengen pengen apa sih, nyembarin kebahagiaan kayak gitu kan. Terus pengen apa sih namanya, Teteh mikirnya di situ tanpa balas budi apa Teteh pengennya ngasih semua orang tuh kebahagiaan, menyebarluaskan kebahagiaan. Terus kayak ya juga sih, kayak ya udah.
begitu. Terus kayak aku identitas menurut aku ya, seorang seniman itu kan karya ya. Terus kayak mungkin doa aku kurang spesifik ya waktu itu, tapi semoga aku, walaupun aku belum bisa berkarya banyak buat kalian, tapi enaknya JKT itu aku bisa, kan karya itu apa, koneksi sama kalian kan, koneksi antar fans dan idol itu dan artis itu dari karya kan. Tapi apa sih namanya, untungnya walaupun aku nggak punya sebanyak itu karya, aku nggak punya kesempatan, maksudnya belum ada sebanyak itu, seenggaknya aku bisa ketemu kalian, punya koneksi sama kalian tuh, ada video call, ada live streaming. Walaupun kadang aku nyebelin, kalian juga nyebelin, seru kan ya. Lagunya ini, tolong nangis sebentar lagi aku kalau gitu. Iya, terus udah kayak gitu. Jadi gak apa-apa. Aku selalu banyak sih kesenangan. Aku tuh merasa aku suka ya jadi idol. Kayak gitu. Karena aku ngelihat idol aku kan. Aku suka ketika aku nyanyi di panggung dengan suara yang tidak seberapa ini dan yang tidak seberapa ini. Aku sangat senang. Mana yang gue cute. Jadi mungkin pasti kalau kalian tulus dengan suatu hal yang dikerjain, besar kecilnya, gak pernah akan kalian sesali. Jadi aku gak menyesal untuk kayak gitu. Kekecewaan pasti ada, tapi aku berusaha untuk tidak pernah akan menyesal akan jalanku saat ini yang benar-benar sebenarnya ini di doa aku dulu gitu. Ever itu kan kuku aku udah aku potong-potongin dulu. Kuku aku kemarin agak sedikit panjang kan, sekarang aku potong. Tapi tetap cantik sih. Itu ini juga aku kemarin patah kepentok mic siapa deh abis show. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku merasa karena mungkin aku nggak punya banyak begitu kesempatan atau apalah, mungkin apalah gitu, karena aku emang kurang gitu. Aku ngerasa kayak tidak ingin begitu menuntut ya, karena aku tahu batasanku. Aku suka menyanyi karena aku kesini dari awal itu hanya untuk menyanyi dan menari. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian emang kayak di sini juga bisnis kan, sebenarnya di sini juga bisnis ya, pasti akan ada omongan kamu nggak bisa kayak gitu, kamu bukan, kalau kamu cuma nyanyi sama nari ya kamu nggak akan bisa naik, kamu kebalas sama teman-teman. Iya betul, tapi kan aku juga udah usaha keras. Aku suka nyanyi sama suka nari, tapi kalau misalnya orangnya emang banyak orang yang kayak maksudnya belum tertarik sama aku, atau maksudnya kayak ya udah suka yang lain ya nggak apa-apa. Ya itu kenapa aku bisa sampai ada di sini tuh karena aku suka nyanyi sama nari dari awal gitu. Two of us, kita juga dan monster. You make me go crazy over you. Soalnya aku kan ada di POV kalian. Aku ada di aku juga nonton kemarin tuh gara-gara aku nonton Survival Boys to Planet. Terus kayak aku juga kan suka nonton yang kayak gitu kan. Terus kayak setiap hari di JKT merupakan survival.
Kalau kalian nonton survival di Mnet, di JKT itu kayak gitu setiap hari. Maksudnya ya itu survival, cuman kan balik lagi bisnis. Jadi kayak aku, daripada aku sakit hati karena ambisi yang terlalu tidak terwujud, sakit karena diri sendiri, karena ekspektasi, aku merasa kayak aku harus mengenjoykan diri aku dengan aku suka berkarya itu karena aku sukanya sama nari itu. Aku gak mau bikin diri aku sakit sendiri guys gitu. Bukan karena aku gak mau bersaing ambis sama yang lain. Aku kayak udah aku berusaha mengerjakan sesuatu atau apa gitu. Tapi kan balik lagi mungkin kan bukan target pasarnya orang. Ada yang cuman yang ngikutin membernya kayak suka karakter, image, gimmick, bukan cuma nyanyi sama nari kan gitu sih. Aku sih ya udah nggak apa-apa, itu realita kayak gitu. Kan terus kayak maksudnya sesama member pun saling dukung ya, saling support. Kayak aku nggak tahu sih kalau sesama fans gimana, tapi sejauh ini ya mungkin hanya oknum-oknum tertentu aja, karena member-membernya juga kayak baik-baik aja sama kayak silaturahmi. Jadi makanya aku kadang aneh kalau misalnya sesama fans saling berantem, maksudnya antar fans berantem karena OC-nya pengen terlihat lebih baik atau pengen terlihat pengen ngerendahin, padahal membernya sama-sama mereka tuh baik-baik aja loh. Dunia sangat cruel. Kayak gitu sih. Jadi kayak kadang aku suka bingung, kenapa mereka berantem ya, padahal member ini sama ini gak kenapa-napa gitu. Nanti aku sebenarnya ini baru nge-lag. Iya, aku ngerasa kalau misalnya ya tadi baru nge-lag. Aku ngerasa aku tuh nggak ngelucu orang tuh, maksudnya kan nih image lucu itu tuh sebenarnya aku nggak berusaha untuk bentuk aku jadi si paling MC banget, enggak. Aku cuman emang orangnya emang aktif aja, se-introvert itu se-extrovert itu waktu zaman akademi. Orang yang menglabelkan aku emang gokil nih sih, ini yang paling ini oke MC-nya ya kayak gitu. Terus ketika ada orang yang bilang paling MC gini terus kayak, lo kenapa menyalahkan ke aku kan tidak melabeli diri aku kayak gitu, itu dilabeli orang-orang kayak gitu. Kecuali kalau aku istrinya Jaehyun itu bener. Di aku oke. Guys, di aku oke. Di aku di sininya tulisannya ada sinyalnya baik. Di sini baik tulisannya. Ya kan, aku istrinya Jaehyun ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya kah? Kok kalian aneh nge-like? Soalnya tadi nge-like terus udah balik lagi, jadi tulisannya di sini baik. Jadi ya udahlah. Kenapa sih orang tuh selalu bilang mata aku tuh ngantuk? Kalian tuh tahu nggak sih jenis-jenis mata?
Mata tuh ada yang sayu, ada yang kayak emang belok, ada yang emang sipit, kecil. Aku mau segimanapun, mau pakai soft lens segede apapun, aku mau dioperasi kelipatan mata akan terlihat ngantuk karena bentuk mata aku tuh yang mata sayu yang kayak emang gitu. Tenangin diri, Bro. Tenangin. Oke. Kalian tahu The Grinch gak? Aku suka banget The Grinch. Aku suka banget The Grinch. Tuh, nih ya, udah mata aku kecil, sayu, minus, silinder. Emang aku baca tulisan kalian gini? Nggak bisa, harus gini. Nggak akan kebaca. Kalau nggak dibaca marah. Kalau aku gini-gini dibilang ngantuk. Iya, kalau misalnya mau nyalahin aku, kamu terlihat ngantuk terus, salahin Bapak Kurnia. Dia yang membuat aku seperti ini. Gennya yang menurun kepadaku. Dan Mama Elis. Bisa aku operasi mata, bisa aku operasi mata. Bisa, gini. Tapi gitu, bukan yang kayak mempengaruhi matanya yang gini. Kan sebenarnya matanya gara-gara mata, kenapa bisa gitu, gara-gara bukan lipatannya, tapi karena matanya sayu, bentuk matanya yang sayu. Oke. Ih, lagunya. Ya Allah, lagu Bom Gyo. Aku harus meminta apa sama bapakku? Aku nggak bisa request waktu aku di dalam perut mamahku. Mah, aku matanya mau seperti ini biar tidak bisa kalau misalnya aku lagi live streaming biar orang bilang aku gak ngantuk. Gak mungkin. Alhamdulillah, amin. Dia kan langsung Bunda Korlanya keluar. Masa sih mataku cantik? Ini pakai soft lens tau. Jerawat aku. Iya sih, aku kakak staff dokumen manggil aku Umi. Sebenarnya itu cuma kita doang yang tahu, cuman kayak Hadisma, ya apa namanya, kalau di JKT kita kan dipanggilnya Buna kan, aku masih punya anak-anak. Ini kayak bulu matanya tuh turun yang sebelah deh. Amin. Aku sih lebih berharap ya kalian yang dilancarkan kerjaannya, kegiatannya, rezekinya, kesehatannya. Kalian, karena ya apa kan semua juga apa yang aku lakuin di sini tuh semua dari kalian.
maksudnya aku dapat ridho apa yang dikasih sama Allah juga, karena orang baik seperti kalian aku merasa kayak gitu sih, kayak maksudnya rezeki aku lancar itu kan sebenarnya kan rezeki itu rezeki kesehatan, rezeki materi, rezeki kerjaan atau misalnya kegiatan lain lancar atau apa, itu tuh lancar tuh gara-gara yang maksudnya tuh doa-doa kalian, terus kayak apa namanya, kalian yang ngasih energi positif, jadinya hal baik dan positifnya tuh kembali lagi ke aku gitu. Jadi aku sangat senang kalau misalnya kalian tuh fun untuk fanboying atau ngidol. Emang sih ngidol tuh mahal ya, aku juga kok suka Korea-Koreaan juga mahal ya, tapi semoga kalian bisa memprioritaskan apa yang kalian kejar, butuhkan, dan apa ya, bisa balance sama hiburannya kalian gitu. Gak mau dipanggil Umi, aku maunya dipanggil Buna. 오늘만큼은 masih ada suara kakak Ij. Halo. Siapa itu? Kecil. Aku sebenarnya pengen nonton The Boys sama ENHYPEN, masih keburu nggak ya? Karena sebenarnya ada kegiatan sampai 18. Kalian siap nggak ketemu aku tanggal 18? Ada apa? Nanti aja. Tapi kalau misalnya banyak member yang izin, nggak ada lagi yang gantiin, aku yang harus gantikan. Amin. Di belakang. Silakan. Kuliah, aku kuliah dulu, pasti aku akan kuliah dulu ya, Win. Nih buat kalian yang mau resep minuman, jangan dong kelihatan merek. Deep Roast Oolong Soy Milk Tea. Yes, aku selalu soy milk tea. Aku lebih suka soy milk tea dibanding susu sapi biasa, karena aku sebenarnya laktos laktos free, karena aku suka murs kalau susu sebenarnya ya. Ini aku sukanya di Deep Roast Oolong Soy Milk Tea. Aku cinta banget soy milk tea. Love.
Kembang tahu, I love it. That's why di sini pakai topping soya bean curd. Halah, sok soya bean curd. Kembang tahu. Sugar level no, ice level 70% normal. 17 hot maestro TV macho. No, 17 no, 70% kembang desa itu aku. Soybean curd. Pokoknya aku nih ya, soy milk tea, pokoknya soy, susu soy, all orang-orang kan pada ininya almond ya, tapi aku nggak. Ini apa tadi? Soy, oat, almond milk tea, almond, susu biasa. Nuez ini. Iya, nuez. Maafin nuez. Izinkan suamiku bernyanyi. Sembilan 50 kita kelas. Panca menumpit, until light in the sky, there's in my eyes. Semuanya jalci nekat. Semoga besok kegiatannya akan lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Sebentar lagi aku izin pamit ya, 6 menit lagi. Kan udah malam ya ternyata. Burung. Oh, buruk. Oke, sinyalnya buruk. Karena aku tadi lihat jam sama notif. Oh iya, aku nggak on dulu X karena kalau out, emang aku suka on enggak sih? Jadi aku update-nya di PM. So don't forget to subscribe my PM because aku ke lag out dan ya itu aja. Sebenarnya aku lebih suka update di PM kan, nggak terlalu digoreng gitu sama orang-orang. Ya udah yang pengen tahu-tahu aja. Tapi kadang aku tuh kalau misalnya update foto atau apa, kalau misalnya di PM kan nggak bisa disebar luasin kan ya. Aku tuh pengen nunjukin ke semua orang kecantikanku. Gak bisa ya guys, kita nggak bisa dengerin lagu ini, sorry. Walaupun aku suka, kita harus memilah lagi produser name-nya atau apanya. Because aku masih belajar sih, tapi kayak kita harus mencari, memilah lagu-lagu yang ini. Nah aku tuh mau nggak mau, aku nggak suka X. Aku
di IG itu mau update foto atau apa gitu kan, aku biasanya hahaha yang random. Aku malu. Kalian tahu kan apa sih, aku nge-hide orang-orang itu gitu, orang-orang centang biru itu gitu kayak. Tapi aku random, takutnya tuh mereka ngeliat kok, ini orang kenapa sih. Kalian tahu kan aku serandom itu, jadi takutnya mereka nggak masuk sama aku, terus kayak hah, gue nge-follow back orang kayak gini gitu. Kayak maksudnya kayak lebih malu aja nggak sih, kayak kita harus tetap stay elegant, cantik, and cute. Ya kita harus sedikit jaim lah gitu. Malu, walaupun aku suka malu-maluin tapi kayak nggak bisa Gemini bro. Ih udah lama gak ngedengerin Heartbeat. Untukmu suatu hari akan terwujud with me, melewat rahasia, menembus dunia hingga jauh. Anganku mulai sekarang. Kau bisa terbang kapanpun, lagi shining shooting star. Ku ingin berada di sisimu Jaehyun. Dengar Kak Jaehyun. Gak mau, aku gak mau. Enggak sih sebenarnya ya. Aku ngerti sih, kayak ya udah do what you want gitu, kayak ya udah jangan pikirin mereka gitu, nggak usah pikirin mereka lah, don't worry about mereka gitu. Tapi aku gini, aku berusaha untuk mengontrol diri aku supaya mereka tidak tidak join the wave gitu, atau nggak riding the wave. So aku lebih memilih aku untuk mengontrol diri aku, untuk karena aku merasa aku yang bisa berpikir seperti itu. Aku bisa mewaraskan diri aku untuk bisa mengkontrol diri aku untuk tidak bikin mereka riding the wave. Komodo, menurut gue jangan jatuh loh. Tisu, kapas. Jadi ya udah, gitu aja. Love you too. Ya 맞아요, aku suka banget sama kamu deh, katanya ini bagus kata kamu. Kamu nonton ya kemarin? Iya, kan tadi kita udah ngobrolnya. Belum ya? Yuk. Iya, jadi iya kayak gitu. Aku merasa at the end kita yang, karena kita lebih mengerti diri kita, yang bisa ngekontrol tuh ya udah diri kita sendiri kan. Mereka nggak bisa ngekontrol, maksudnya kita nggak bisa mengkontrol mereka. So dibanding kita misalnya lewat di TL komen negatif kita yang karena mereka riding the wave gitu kan, kayak daripada muncul tanggapan dan komenan seperti itu, yang waras ngalah. Soalnya kadang aku merasa orang sekarang tuh, oknum-oknum sekarang tuh bukan untuk mengkritik, tapi riding the wave aja untuk meningkatin engagement mereka, karena pengen diakui opini mereka tuh benar. Kayak gitu. Jadi yaudah, nggak usah. Iya, kalian makanya baik-baik ya, sehat-sehat. Wih, gila 2 PM loh.
mood lagu ini. Iya kayak gitu ya rebut. Oh maaf juga ya, semoga lembur ya, gak bisa ini ya, jangan lupa istirahat. Kalau ada waktu istirahat semoga bisa istirahat. Aku tahu sih, aku juga tahu maksudnya setiap ada orang-orang yang suka emang ya udahlah up to mereka aja kalau misalnya mau ngomongin aku tentang jelek-jelek kayak no gotten it made by you on the account or in pattern I think I'm in love with Jaehyun. Langsung keluar suaranya. Tidak ada cowok. Iya. Jadi ya bodo amat lah ya. Sebenarnya aku kadang suka, kenapa sih lu gak suka sama gue nya tuh, lu sama geng lu tuh ngomongin gue tuh pengen menjatuhkan gue nya tuh kenapa gitu kayak. Tapi aku sekarang dibanding cari hal-hal yang kayak gitu, nggak pengen tahu aja sih, karena mungkin enggak sih, aku mendapat jawabannya gini, karena mereka tidak bisa seperti aku gitu, atau mungkin karena Oshi mereka tidak bisa seperti aku, jadi ya udah. Enggak, kalau misalnya ada kan pasti ada lah, aku juga ya udahlah, nggak mau riding the wave ah, jangan di klip ya. Bye semuanya, 2 menit lagi. Iya bener, berarti bukan 6 menit tadi sebenarnya. Aku 1:45 udahan. It's okay, mengkritik itu nggak apa-apa banget. It's okay, tapi menurut aku sekarang tuh orang-orang mengkritik bukan untuk kebaikan, tapi untuk engagement diri mereka sendiri, karena untuk riding the wave, supaya opini mereka diakui, apa yang mereka pengen itu didengar. It's okay, apa yang mereka ingin kan itu didengar tuh nggak apa-apa, karena kan mereka konsumen. Tapi menurut aku sekarang itu lebih ke hate comment yang berkelanjutan, dan emang sebenarnya sengaja untuk yaitu untuk ngasih wadah ke emang awalnya orang yang gak suka sama kita diem, terus jadinya ikut nimbrung gitu, ride the wave kan. Soalnya ada beberapa, aku waktu itu ingat banget ada yang ngekritik aku, nggak mau, udah biarin aja ya. Pokoknya ada orang yang kayak aku kira, oh oke, dia tuh ternyata ngasih ke aku tuh pendapat aku harus memperbaiki diri. Pas aku scroll ke bawah ternyata ada salah satu kata yang emang dia ngejelekin aku sama whole gengnya, sorry Inggrisnya jelek maksudnya. Terus dia ada kata-kata sebelum negur akunya tuh dia emang udah ngejelekin aku dulu kan. Tapi setelah ramai, terus aku bilang, oh thank you for kritikannya, dihapus. Dan aku nggak nge-screenshot sih, karena aku pikir kayak, oh nggak perlu, dia baik-baik aja. Ternyata lama-kelamaan dia emang sering kayak gitu. Terus jadi kayak aku juga udah nggak ada buktinya, udah kehapus. Terus kayak oke, ternyata emang dari awal tujuan dia mengkritik aku bukan untuk kebaikan aku ternyata. Dan menurut aku dia gaslighting. Jadi kayak oh oke. Tapi untungnya kayak karena akunya sans gitu kan, jadi nggak terlalu fans pun nggak terlalu yang ngedukung aku, nggak terlalu ngedrag orang itu. Jadi mungkin itu pengingat aja buat dia. Aku lihat tuh sebenarnya tapi it's okay ya, jangan diklip ya, udah biar gak usah di riding, gak usah dicari lagi. Karena sebenarnya setiap aku search nama aku di TikTok tuh ada SS-an orang-orang kayak gitu, kayak ya
Eli adem orangnya, masih bisa dia mau mendengarkan kritik orang. Sebenarnya sebelumnya komenan dia aku nggak mengenakan, terus kayak aku kayak hah, padahal aku udah oke, aku menerima, terus ternyata emang, terus pas aku menjawab hal apa ya, kayak oh thank you for helping me, untuk help me udah memperbaiki diri, tiba-tiba dihapus dan kata-katanya kayak gaslighting, terus kayak oh, aku langsung kaget kayak oh my god, this is so cruel, semuanya this is oh my god, kayak dunia itu kayak gitu ya gitu. Terus akhirnya orang-orang memuji dia, tapi nggak apa-apa, semoga itu bisa menjadi hal baik untuk kita semua ya. Iya. Kalau misalnya sampai ada yang ngeklik, di report ya guys, potongan ini. Ya aku kaget sih, aku kayak hah, aku langsung kayak hah, aku langsung oh my god, padahal aku menerima aja, ternyata kayak tujuannya beda sekarang. Ya tolong jangan ya report masal ya, gak mau, soalnya aku gak mau bikin lagi ke gali lagi. Ini cuman kayak cerita kita, terlalu oversharing sih, tapi sebenarnya cuman kayak maksudnya aku kayak oh kayak gini ternyata kayak gitu. Bantu ya, makasih ya, tapi udah mau mendengarkan. Sometimes juga orangnya juga kalau misalnya ada yang sesuatu mengarah negatif ke aku, ikut-ikutan join, tapi kayak I got you bro, kayak maksudnya kayak apa yang kamu takutkan dari aku, nggak apa-apa. Tapi ya makasih ya udah 145, thank you semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih juga untuk Helly Smiley, semoga nanti kita bisa sering ketemu teman-teman Helly Smiley, terus diskusi apa tujuan kita ke depan untuk fanbase Helly Smiley, kita seru-seruan bareng. Aku akan sangat menunggu ya project-projectnya. Terus aku juga menunggu kalian buat video call. Kalian kalau misalnya mau gabung Helly Smiley boleh banget ya. Sekarang maksudnya Helly Smiley orangnya asik-asik cute kok. Dan apa sih namanya, soalnya banyak yang nanya ke aku di DM, Eli aku pengen ini deh, kalau jadi fanbase kamu gimana caranya? Tanya ke Helly Smiley dong. Yuk saatnya kerja Helly Smiley. Aku pengen mendukung kamu Eli, tapi aku boleh nggak join fanbase? Tanya dong ke Helly Smiley itu. Boleh banget. Open member nggak Helly Smiley? Harus. Iya, tapi nggak tahu itu bohongan atau beneran nanyanya sebenarnya, atau basa-basi doang. Pokoknya nanti selanjutnya semoga kita bisa selalu satu kesatuan Helly Smiley dan teman-teman yang support aku. Hei jangan kampung deh Kak Yoyo, lu tadi nggak ada suaranya, kata adminnya bingung. Kak, Teteh itu emang dia aku kira nggak bisa ngomong, kayak nggak bisa ngomong sebenarnya. Hey. Iya bos besar, ayo let's go. Kalian kayak maksudnya kayak silakan mau bikin sesuatu atau apa, terus kayak biar DM aja apa yang kayak maksudnya nanti diskusi video call. Terus nanti aku namanya mau enjoy tentang sesuatu apa let's go, kita bikin keseruan, ayo nanti aku juga join. Nggak tahu ngapain aja di fanbase, ngapain sih katanya bayar kas, yang gue tahu mah. Bener kan? Sorry. Karena dulu aku ikutan join yang kayak
admin broadcast yang di lain, tahu nggak sih, yang buat kayak ngetrends Twitter, isi Twitter yang kayak gitu-gitu, ada, harus begitu. Kalian juga kan? Iya enggak? Tapi iya bener kan? Aku nggak salah loh. Siapa tahu kan, nanti ini maksudnya untuk kalian mau jalan-jalan tamasya pakai uang kas itu. Soalnya kan belum ada ini senbatsu ya kan, nggak usah, jadi enjoykan diri kalian aja lah. Hok ya, semangat ya semuanya, aku tunggu lah. Love you Yorobun. Udahlah, kagok lah, 8 menit lagi. Kurang baik apa aku? Aku selalu nambah billing, ya kan? Buat yang nanya skincare aku apa, udah ada ya itu di TikTok. Keterlaluan kalian nge-DM, kakak skincare-nya apa sih, kok bisa mukanya semulus itu? Gak mulus nih, beruntusan. Itu karena pakai efek apa ya, Paris di Igoi. Nyemil Japota nugas pakai Axio. Suki yo ima anata ni omoi nosete hora. Salah ya, sorry. Sunao ni lupa, udah. Enggak, ini udah keluar isinya. Ini beruntusan gara-gara memuai pori-porinya pakai sunscreen. Aku emang nggak bisa sembarangan pakai sunscreen. Kalau yang di sini lagi nggak ada isinya sih. Ini juga nggak ada isinya, emang karena aku tidak begitu menghidrasi, karena kemarin 5 hari aku nggak skincarean. Aku nggak pakai pelembab dari jam 9.50 sampai jam 5 sore aku di tempat yang ber-AC. Lanjut lagi dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Ngapain? Di teater. Tahu nggak, teater dingin banget kan? Kalian juga merasakan kan? Gila, di Kutub Utara menurut gue sih gila sih. Itu Kutub Utara banget. Tapi kalau di stage itu panas, nauzubillah min dalik. Kalau kalau nonton teater kedinginan kan? Nah, kita kalau latihan juga kedinginan, tapi kalau kita perform itu cahaya lampu nyebrot banget, panas banget, gila-gila. Menurut gue mah ada 2 kayaknya matahari di saat itu. Kemarin aja waktu bonus song Oh My Pumpkin sama Oh My Pumpkin masih untung. Pas dengerin itu yang kayak khotbah lagi, bukan khotbah, yang kayak surat untuk teater. Itu gila, aku ngerasa wow, panas banget. Itu padahal kan gerakannya nggak terlalu capek ya. Itu di dalam show aku, saifuku aku itu berkeringat semua. Tapi mukanya cantik sih. Emang, nah kalian tahu nggak sih di row J itu angin aku ya, kalau misalnya latihan terus diam di situ di posisi blockingannya lagi di situ, wah itu aku ya itu suka sakit sembelit gara-gara kedinginan. Itu pokoknya yang di dekat FOH agak dekat, pokoknya yang kalau dari aku tuh di sini belakang sama di sini, wow amazing menurut aku itu dinginnya, wow itu aku kalau di situ aku suka, kalau boleh nggak agak ke pinggirannya, aku nggak di blok ini dulu, pala aku kedinginan, pala aku beku guys, pala aku beku. Aku orang Bandung, aku bisa banget dingin yang kayak emang cuaca.
aku kuat dinginnya Bandung. Sebenarnya nggak terlalu kuat, tapi maksudnya kalau misalnya pakai apa gitu kayak tank topan atau apa aku masih bisa. Tapi kalau dingin AC nggak, sorry, menyerah. Makanya waktu itu di mana ya kak, kok Kak Eli nggak kedinginan sih, ini kan dingin banget. Terus kayak aku bilang, aku sebenarnya nggak kuat dingin, tapi gak kuat dinginnya AC karena aku selalu biduran kalau AC, kecuali kalau misalnya dinginnya cuaca emang di suatu daerah dingin. Waktu lagi outing sama member sama staff di Bandung. This is my place, this is my country, this is my kampung halaman, you know, my hometown. Jadi aku kuat dinginnya Bandung mah, mau 18 berapapun kayak anginnya enak, bukan angin AC. Udah kelebihan ngomongnya, udah cukup. Gila. Menurut aku AC teater tuh gila banget. I'm ready to love again. Semuanya makasih ya. Nanti kita ketemu lagi lah di lain kesempatan. Minggu ini ada show apa, pantengin terus. Nanti tanggal 25 kita meet and greet dan t-shirt. Kari Dreru, makasih ya. Bestiani, hey. Jarang banget mampir. Lutfia, Pia, terima kasih. Tadi ada Piak, Byung, Ari, Kayoyo. Jaehyun ya fotonya. Itu Jaehyun tercinta mati aku waktu zaman itu fotonya. Ya, ada Ina, ada Hai, tadi video call ya Kak Andreas. Nyanyian belum, tapi nggak apa-apa. Nur Hidayat, Ardi, Kak Nur Hidayat juga tadi berapa kali? 3 kali, 2 kali, keren banget. Kalian kemana? Hah? Kak Ardi, kamu juga nggak sih? Enggak ya? Tadi ada juga namanya Ardi, tapi pakai Y, bukan kamu ya. Theophilus katanya lembur, gak apa-apa. Lazu, oke. Dede tadi Gora, ada ya? Ada dong. Kelukman, ada. Pak Dimas, yang mana ya ini tuh? Lupa. Kim ada nggak ya? Menurut aku sih, aku yang nggak ada, soalnya sinyal aku jelek. Piruru tadi ada, dia menyebutkan kata-kata penyemangat kan, jadi aku malu sebenarnya aku menangis jelek tadi, nggak menangis jelek. Sinyalnya. Nah udah baik kan, udah baik. Piruru tadi dia membuat kata-kata yang menyentuh dan membuat aku nggak apa-apa. Hizkia juga tadi ada, lagi di gudang. Kariska ada nggak ya? Bang Kens ada nggak yang? Dani terima kasih banyak banget, makasih. Hana, Cheddar nggak tahu kemana. Karain biasa dia kadang-kadang kadang enggak ya, kayak gitu lah, sama kayak Cheddar. Franco and Amal and Akbar and Kenzo and Prita and Novi. Hey Friday, jangan yang riding the wave ya, yang di klip-klipnya ya. Makasih ya sayang, bye. Arya, bye. Nanti haters nimbrung, nggak mau Makasih ya, love. Nggak apa-apa, aku sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak aku menangis jelek dong, tapi kayak ya udah, cantik sih tetap. Sinyalnya juga jelek, tadi pakai kuota goreng jerawat. Bye. Love you. Saya bersin. I love Jaehyun and you all love me. Sorry, but I love Jung Jaehyun. Yes, oh yes. Yes. Dadah. KW-nya Minato Zaki sana. Heartbeat. Ya udah, dadah. Lupa lagi. Tuh tashi.